Oke, halo semuanya, balik lagi dengan Van Java di sini. Untuk video kali ini kita bakal bahas tentang tipe data. Nah, di Java itu sendiri ada 4 tipe data ya. Ada string, ada char, boolean, dan juga number. Kita bakal bahas satu-satu, mulai dari string. Untuk string itu digunakan untuk menyimpan data lebih dari satu karakter. Nah, karakternya itu boleh angka, huruf, simbol, ataupun spasi itu boleh. Kayak gini contohnya. Misal Van Java 1 gini. Terus add ini boleh. Dan dia juga bisa menyimpan data ya banyak, bisa lebih dari satu karakter. Nah, untuk cara pembuatannya sendiri, di sini kita menggunakan string dengan S-nya itu besar, diawali S-nya besar, terus diikuti dengan nama variabel. Nah, variabel itu apa? Nanti kalian bakal belajar di next video. Jadi tunggu aja dan pahami cara buat string itu kayak gini. Nah, ingat untuk cara buat string itu dia menggunakan petik 2 ya, harus diawali dengan petik 2 dan diakhiri dengan petik 2. Nanti kalau nggak kalian ikuti dengan petik 2 itu bakal error. Nah, ini kalau kita run. Nah, ini bakal muncul nih, Van Java ya, berhasil gitu. Lanjut ke char. Nah, untuk tipe data char ini, dia hampir sama dengan string, tapi bedanya dia hanya bisa menyimpan satu karakter. Nah, kalau string tadi kan dia bisa menyimpan banyak karakter ya, lebih dari satu. Nah, kalau char itu hanya boleh satu karakter. Karakternya apa itu bebas, boleh angka, boleh simbol, ataupun huruf itu bisa. Nah, kalau string tadi kan dia menggunakan petik 2, kalau char itu dia menggunakan petik 1. Dia nggak boleh petik 2, kalau petik 2 ntar dia error. Untuk cara pembuatan sendiri, di sini dia menggunakan char, ya, kayak gini tulisannya, kecil semua. Lanjut ke boolean. Boolean itu sedikit unik ya dari yang lain, dia itu hanya bisa menampung dua jenis data, yaitu true atau false. Ini false, ini true ya, tulisannya kayak gini kalau true. Nah, dia hanya bisa menyimpan data itu, selain itu nggak bisa. Dan dia juga cara penulisannya nggak pakai petik, kayak string atau char tadi kan pakai petik. Nah, kalau boolean itu nggak perlu pakai petik. Kalau pakai petik, dia bakal error. Dan untuk penulisannya sendiri, ini kayak gini ya, boolean kayak gini. O-nya itu 2. Lanjut ke tipe data number. Nah, tipe data number itu dibagi jadi 6 ya. Ada byte, short, integer, long, float, double. Nah, kita bakal bahas dari 4 ini dulu. Ini udah aku kelompokin ya jadi 2 kelompok. Kelompok ini, byte, short, integer, dan long, ini adalah kelompok bilangan bulat atau bilangan yang nggak ada komanya. Nah, apa bedanya antara keempat ini? Bedanya itu adalah maksimal banyak datanya. Nah, jadi kalau byte itu maksimal itu 3 karakter ya, atau 3 angka gitu. Kalau short itu maksimal 5 angka. Kalau integer itu 10 angka. Kalau long itu lebih dari integer. Nah, khusus untuk long itu di akhir penulisan itu harus ada huruf L. Nggak masalah huruf L-nya kecil atau besar. Tapi biasanya kalau developer Java itu nulisnya untuk huruf besar. Gitu ya. Nah, apa jadinya kalau kita masukin lebih dari batasnya, itu dia bakal error. Jadi kalau kalian butuh yang lebih besar, ya pakainya yang lebih besar. Gitu. Kalian butuh 7 angka, ya pakainya berarti integer, jangan short, ntar dia error. Nah, terus kalau kita mau pakai bilangan koma gitu, misal 1, 2, 3, 5 gitu gimana mas? Nah, itu caranya kita pakai float atau double. Nah, float atau double ini digunain untuk tipe data yang berkoma ya. Nah, apa bedanya kedua ini? Kan keduanya ini bisa dipakai untuk bilangan berkoma ya. Nah, bedanya itu double itu muatannya lebih banyak daripada float. Nah, kira-kira kayak integer sama short lah. Sama-sama untuk bilangin bulat, tapi dia bedanya di muatannya. Nah, double itu bisa lebih banyak dari float. Sementara float itu lebih dikit dari double. Jadi kalau kalian butuh datanya banyak, ya udah pakai double. Kalau datanya itu dikit, pakai float aja. Nah, khusus untuk float itu di akhirnya kalian harus tulis huruf F. Nggak masalah huruf F-nya itu besar atau kecil, itu bebas. Gitu. Oke, sekian dari Van Java ya. Thank you for watching and see you next time.